Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Oke. Kita mundur lagi seperti tadi ya. Saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Seperti yang tadi. Ini Bapak nggak biar suaranya aman. Mas, Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya, tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pamit dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak, udah Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak, yang di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman. Bye. Ada mic-nya Bang. Siap. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Ini boleh Bang? Bawa lagi Bang. Siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini
prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang Bang dalam tim ini Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi. Teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri. Wah. Gua nggak ada foto. Iya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diperbaiki, jadi lewat. Mas itu yang melakukan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya Mas? Cukup tadi.
Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi Bang? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. Saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Sempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Udah Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Udah Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang di rumah Bapak yang amplopin benar nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Pak. Ada mic-nya Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Dah. iya. Mohon maaf. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut
ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang Bang yang dalam tim ini Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi. Teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Bang. Gua nggak ada foto. Ya, cuma foto berdua doang. Polda nggak ada.
Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang melakukan supporter itu jadi bukan dari pihak Pamentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pamentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Ada cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman. Bye. Ada mic-nya Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang.
Boleh bang? Bawa lagi bang. Nah, Sama ini, boleh Pak? siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus dikerjain, jadi ada yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini, Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin Kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Mungkin Pak. Pak yang dia pilihan di rumah Bapak yang amplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Ya? dah. Iya. Mohon maaf. Ya? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka apa? Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu cukup dulu ya teman-teman Mas, semua. kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diperbaiki, jadi ada yang kelewat. Mas itu yang melaporkan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup yang tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja Pak. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Oke Pak. Pak yang 30 miliar di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya, Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh, Bang? Bawa lagi Bang. Nah, Dah? Iya. mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang, Bang, yang dalam tim ini, Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Dalam rangka apa, Pak? Nemu Jokowi, Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak, Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus dikerjakan, jadi ada yang kelewat. Mas, itu yang melaporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, bidan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini, Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Enggak Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Enggak Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang dia lihat di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Pak.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Dah. Ya. Mohon maaf. Dah. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diperlihat, jadi ada yang kelewat. Mas itu yang laporan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan tangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Sempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin Kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang 30 miliar di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Nah, Dah? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diperlihatkan, jadi ada yang kelewat. Mas, itu yang melakukan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya, Mas? Cukup yang tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana, Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak, Mas, masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi, Mas? Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini, Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya, tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Mungkin Pak. Pak, yang dia lihat di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Pak.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Ya? dah. Iya. Mohon maaf. Ya? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi kelewat. Mas itu yang melakukan deposit itu jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Sempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang. Bawa lagi Bang. Nah, Ya? dah. Iya. Mohon maaf. Ya? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, bidan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini, Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Pak.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Ya? dah. Iya. Mohon maaf. Ya? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka apa? Istana Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi lewat. Mas itu yang melaporkan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup yang tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Oke. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Ini Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Bye.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Apin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa Pak? Nunggu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diperbaiki, jadi yang kelewat. Mas itu yang melakukan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja Pak. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Dah? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup yang tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Seperti yang tadi. Ini Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi rempel. Mas itu yang melakukan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisinya bagus. Seperti yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin kemudian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin ya di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Ada mic-nya, Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh, Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Sama ini boleh Pak. siap. Dah? Dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang Bang dalam tim ini, Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak Nunggu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Cuma foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi kelewat. Mas itu yang laporan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin Kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang dia pilihan di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Pak.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Sama ini. siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka apa? Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, cuma foto berdua doang. Polda nggak ada. Sore-sore yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Ini mau maju. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang diaplopin di rumah Bapak diaplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Apin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus dibayar, jadi ada yang kelewat. Mas itu yang melakukan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah melakukan atau dari pihak lainnya Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Udah pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang di rumah Bapak yang amplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka apa? Istana Jokowi Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang melakukan deposit itu jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup yang tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak, Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak yang pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Iya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Oke. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Ini Bapak biar suaranya aman. Mas, Tadi di belakang tangga. enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Enggak Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak? Enggak Pak. Pak, di sini Polda ya Pak? Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Mungkin Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh Bang. Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, bukan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Seperti yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja Pak. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Udah pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Ada mic-nya, Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh, Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Dah? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang, Bang, dalam tim ini, Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi, Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak yang pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Oke. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Ini Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak enggak Pak? Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak enggak Pak? Pak di sini Polda ya Pak? Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Siap. Dah. Ya. Mohon maaf. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Foto berdua doang. Ada suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi lewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, atau dari pihak lainnya Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Ini Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Buka mic-nya, Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh, Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Sama ini. siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang, Bang, yang dalam tim ini, Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak istana Jokowi, Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak, Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan tangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Oke. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Ini Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak, udah Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Pak.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Seperti yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Jadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Nah, Sama ini ya. siap. Dah? Dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, cuma foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas yang pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Sempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak benar mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak benar mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Oke Pak. Pak yang 30 miliar di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Nah, Dah? Iya. mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Ini mau maju Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin kemudian KPK Pak udah Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak udah Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin kemudian KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Ya, foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas yang pertemuan tadi Mas? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan tangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Sempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang 30 miliar di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman. Bye.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang. Bawa lagi Bang. Nah, Dah? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka apa? Istana Jokowi Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada tuh. Oh, iya, terima kasih. Nomor 2 doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang lewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Sorry Kak. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di Gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin Kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak Nemu Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri. Gua nggak ada foto. Iya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Oke. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisinya bagus. Sempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Mungkin Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa? Menurut Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Ya, terima kasih. Cuma foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diperbayar, jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya, Mas? Cukup yang tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana, Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak, Mas, masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi, Mas? Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya, tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit, Pak. Pak, di sini mau kemana, Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana, Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh, di sini mau kemana, Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin Kementerian KPK ke Polda, Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri ke Polda, Pak. Pak, di sini Polda ya, Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK, Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak, yang dia lihat di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu, Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Siap. dah. Iya. Mohon maaf. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Oke. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Sempat yang tadi. Ini mau maju. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya, tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Ini Bapak. Pak yang diaplopin di rumah Bapak diaplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa Pak? Nemu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus dibayar, jadi yang kelewat. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya, Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana, Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak, Mas, masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi, Mas? Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisinya bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya, tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak, di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh, di sini mau kemana Pak? Udah pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak, di sini Polda ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak, yang diamplopin ya di rumah Bapak, diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Sama ini langsung boleh Pak. Dah? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Cuma foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diintervensi, jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Sorry Kak. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Sempat yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi Di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Mungkin Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa Pak? Istana Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Iya, terima kasih. Cuma foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus terjadi, jadi rempel. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. Saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Seperti yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Jadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh di sini mau kemana Pak? Udah pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin kemudian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Kementan ya Pak. Bukan diri Pak. Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin kemudian KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Mungkin Pak. Pak yang diamplopin ya di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya, Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Bawa lagi Bang. Nah, Sama ini. siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang Bang yang dalam tim ini, Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka apa? Nemu Jokowi, Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya Mas? cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas yang pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Enggak Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Enggak Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Siap. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Gitu. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa itu supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada Mas pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisinya bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit aja. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Oh di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin kementerian KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah,
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang. Bawa lagi Bang. Nah, Sama ini ya, Pak. siap. Dah? Dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diintervensi, jadi rempel. Mas, itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Udah Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Udah Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang diamplopin ya di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Dah? Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka Pak Nunggu Jokowi Pak. mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua nggak ada foto. Ya, cuma foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang terjadi, jadi yang kelewat. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke Sidik? Mereka sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Komentar dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak yang diaplopin di rumah Bapak diaplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya, Bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh, Bang? Bawa lagi Bang. Nah, Dah? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang, Bang, yang dalam tim ini, Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Dalam rangka apa? Nemu Jokowi, Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak, Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang harus diintervensi, jadi yang kelewat. Mas itu yang melakukan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya? Cukup yang tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik saat kuasanya ke Sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Udah pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Udah Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Udah Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang dia di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, Pak.
Mana mic-nya, Bang? Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh, Bang? Bawa lagi Bang. Nah, Ya? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang, Bang, yang dalam tim ini, Bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa? Istana Jokowi, Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak, Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gua ada foto. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Sore-sore yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi lewat. Mas, itu yang laporan di Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk atau dari pihak lainnya, Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana, Mas? Kok Mas akhirnya mau saat kuasanya ke Sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak, Mas, masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan tangani kasus korupsi, Mas? Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Bapak yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya, tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit, Pak. Pak, di sini mau kemana, Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana, Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak, di sini mau kemana, Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak, Bapak pamit ya Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda, Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri, Pak. Polda, Pak. Pak, di sini Polda ya, Pak. Pak, bener mau laporin pimpinan KPK, Pak. Pak, Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Ini Pak. Pak, yang diamplopin di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu, Pak? Terima kasih Pak. Pak, Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Nah, Dah? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Dalam rangka apa? Nemu Jokowi Pak. Mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan, dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama gitu. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wah, ada tuh. Ya, terima kasih. Foto berdua doang. Polda nggak ada. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi lewat. Mas itu yang melaporkan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari apa tuh supir, bidan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah melakukan atau dari pihak lainnya? Cukup yang tadi. Oh, dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada pertemuan tadi? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu? Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Masih di atas nggak sih? Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau naik kuasanya ke sidik? Kemarin kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapan nggak Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Oke Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisi yang bagus. Tempat yang tadi. Bapak nggak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Abis ini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak? Enggak Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Mentan ya Pak. mengundurkan diri Pak. Enggak Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Jadi ini terakhir Bapak. Bener Pak. Pak yang di rumah Bapak di amplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Nah, Ya? dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami. Itu dalam rangka Pak istana Jokowi Pak mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya pemerasan terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi di KPK? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir
Itu dulu. Cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan yang dilaporkan pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi, teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Foto berdua doang. Suara-suara yang Tadi kan memang karena ada beberapa yang jadi yang lewat. Mas itu yang laporan ke Polda Metro jadi bukan dari pihak Pak Mentan yang sudah masuk, yang sudah ada pemeriksaan dari supir, ajudan gitu. Itu dari pihak Pak Mentannya sudah masuk atau dari pihak lainnya Mas? Cukup tadi. Kalau dari arahan Pak Surya Paloh sendiri ada nggak yang pertemuan tadi kan? Saya bertemu Pak Mentan tadi. Pak Surya Paloh tidak bertemu. Saya hanya ketemu Pak Mentan. Hanya Pak Mentan. Perkara ini terkait dengan politik gimana Mas? Kok Mas akhirnya mau kuasanya ke Sidik? Mereka kan sebatas penyidikan doang gitu. Ada tanggapannya Mas masalah perkara ini terkait dengan sebelumnya kan kabarnya komitmen nggak akan nangani kasus korupsi Mas? Ya Mas. Terima kasih Mas. Aman. Setelah sempat dikabarkan menghilang atau hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya muncul di publik. Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat tiba di lobi kantor, Syahrul disambut para pejabat Kementan. Sejumlah pejabat terlihat memeluk menteri asal Partai Nasdem ini. Setelah itu, Syahrul dan para pejabat masuk ke dalam ruangan di gedung A Kementan. Informasi yang beredar, Syahrul akan berpamitan dengan para pegawai Kementan. Dikabarkan pula Syahrul bakal menyatakan mundur dari kursi menteri. Mas, mundur lagi ya Mas. Mobilnya mau ini Bapak mau masuk. Kita mundur lagi seperti tadi ya. saya tadi aja tadi posisinya bagus. Sempat yang tadi. Bapak biar suaranya aman. Tadi di belakang tangga. Enggak, Bapak belum mau bicara. Tanya dikit. Iya tapi di belakang. Komentar dikit Pak. Pak Mentan dikit Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Bapak pamit ya Pak dari sini ya Pak. Mau kemana Pak? Bapak udah pamit ya Pak. Pak di sini mau kemana Pak? Pamit ya Pak. Mau kemana? Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Pak Bapak pamit ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK ke Polda Pak. Bapak pamit ya Pak. Bapak pamit ya Pak dari Bapak betul Kementan ya Pak. mengundurkan diri Polda Pak. Pak di sini Polda ya Pak. Pak bener mau laporin pimpinan KPK Pak. Pak Bapak pamit Pak, bener Pak. Berarti ini terakhir Bapak. Mungkin Pak. Pak yang 30 miliar di rumah Bapak diamplopin bener nggak itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Bapak bener pamit Pak, udah Pak. Ya lah, aman.
Ada mic-nya bang. Maju lagi Bang Febri, izin Bang. Boleh bang? Bawa lagi Bang. Nah, siap. Dah? Dah. Iya. Mohon maaf. Dah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini tadi, sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Arvin. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu, dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka apa?